Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab puasa 1 yang beranggotakan Tiara Indah Wahyuni, Triana Devi Ratnasari, dan Ulfa Mahfudoh. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut asyam yang berarti imsak atau menahan diri. Orang yang diam, tidak berbicara disebut saim, artinya ia sedang menahan diri dari perkataan. Dalam istilah syariat Islam, puasa atau saum berarti suatu bentuk ibadah berupa menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai waktu maghrib dengan niat mencari ridha Allah. Syarat dan rukun puasa. Syarat puasa, kewajiban berpuasa berhubungan erat dengan muslim. Hanya orang Islam saja diwajibkan berpuasa dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam balik, berakal, dan kuat atau sehat. Dengan demikian, puasa tidak diwajibkan atas orang kafir, sebab puasa ibadah seorang kafir bukanlah ahli ibadah, karenanya ia tidak berkewajiban puasa. Puasanya tidak sah. Balik dan berakal, karena puasa tidak wajib bagi anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk. Karena mereka tidak dikenai kitab taklifi, mereka tidak berhak berpuasa. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa ialah menahan diri dari dua macam syahwat, yakni syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Yang pertama, niat mencegah makan dan minum. Kedua, mencegah bersenggama. Ketiga, mencegah muntah. Yang keempat, mengetahui waktu. Selanjutnya, kesunahan dalam berpuasa. Agar puasa yang dilaksanakan semakin bermakna dan menambah kesempurnaannya, maka akan lebih baik jika disempurnakan dengan kesunahan-kesunahan dalam berpuasa sebagai berikut. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan yang manis-manis. Dan yang keempat, meningkatkan amal soleh. Hal yang membatalkan puasa. Secara umum, hal-hal yang membatalkan puasa ada 6. Yang pertama, makan dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, gila. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari-hari sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Puasa sunnah diantaranya yang pertama, puasa Daud. Puasa Daud merupakan puasa khusus amalannya Nabi Daud. Menurut pengertiannya, puasa Daud dapat diartikan sebagai puasa sunnah yang dikerjakan dengan sehari berpuasa, kemudian sehari berbuka. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan puasa kesukaan Rasulullah dan para sahabatnya. Puasa ini merupakan ciri khas dari umat Muhammad. Yang ketiga, puasa hari-hari putih. Puasa hari-hari putih dilakukan pada tanggal 13, 14 di bulan Hijriah. Yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini dilakukan setelah hari raya Idul Fitri selama masih berada di bulan Syawal. Puasa ini biasanya dimulai pada tanggal 2 Syawal selama 6 hari berturut-turut atau secara acak. Yang kelima, puasa Arafah. Puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keenam, puasa Asyura. Puasa sunat yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram atau lebih baik bila dilakukan selama 2 hari, yaitu 9 dan 10 Muharram. Yang ketujuh, puasa Sa'ban. Puasa Sa'ban adalah bulan yang disukai untuk memperbanyak puasa sunat. Puasa yang diharamkan. Yang pertama, puasa wisol. Puasa wisol adalah menyambung puasa sehari setelah ia berpuasa tanpa berbuka antara keduanya. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Mengenai puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilihat dalam sebuah riwayat. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab berkata, yang artinya dari Umar bin Khattab ketika dia datang lalu sholat, kemudian dia menyampaikan khutbah seraya berkata, sesungguhnya pada 2 hari ini Rasulullah melarang untuk berpuasa pada keduanya.
namun merupakan hari berbuka sehabis puasa dan hari untuk makan sembelihan kurban. Yang ketiga, puasa tasyrik. Hari tasyrik merupakan hari raya umat Islam yang jatuh pada setelah Idul Adha, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah. Puasa yang dimakruhkan. Yang pertama, puasa pada hari Jumat saja. Yang kedua, puasa khusus pada hari Sabtu. Dan yang terakhir, berpuasa pada 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Puasa pada hari yang diragukan adalah puasa hari Sya. Itu biasanya dikerjakan ketika apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Kemudian ada titik terang bahwa hari tersebut masuk bulan Ramadan. Oleh para ulama, ada khalifah untuk masalah mengkodok atau apakah mendapat pahala. Menurut Imam Hanafi, ia mendapatkan pahala dan tidak wajib untuk mengodok. Puasa kafarat ialah puasa yang wajib ditunaikan karena berbuka dengan sengaja dalam bulan Ramadan, atau dalam hal ini khilaf, bukan karena sesuatu uzur yang dibenarkan syara, karena bersetubuh dengan sengaja dalam bulan Ramadan pada siang hari, karena membunuh dengan tidak sengaja, karena mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam haji, serta tidak sanggup menyembelih binatang hadyu, karena merusak sampah dan berziar terhadap istri. Puasa kafarat ialah puasa yang wajib dikerjakan untuk menutupi suatu ketelodoran yang telah kita remaja atau lakukan. Hukum kafarat adalah wajib akibat batalnya puasa Ramadan saja, bukan puasa yang lainnya. Jika dia membatalkan puasa Ramadannya sambil melanggar kesuciannya, yakni tidak peduli akan kesuciannya, dengan kata lain, dia sengaja membatalkan kesuciannya atas kemauan sendiri tanpa ada takwil yang dekat, sebagaimana diungkapkan oleh Musab Maliki, sehingga tidak termasuk dalam kategori ini orang yang lupa, orang yang tidak tahu, dan orang yang punya takwil yang dekat. Mereka tidak wajib membayar kafarat sebagaimana yang dijelaskan, dan batalnya puasa itu akibat jima dan sejenisnya. Perkara yang mewajibkannya adalah pembatalan puasa secara sengaja atas kehendak sendiri, karena itu berarti melanggar kesucian puasa tanpa ada uzur yang membolehkan untuk berbuka. Jadi tidak ada kafarat atau atas orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur yang membolehkan untuk berbuka. Puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar itu sifatnya wajib. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya. Dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan, maka ia harus mengkodok pada hari-hari lain. Kodok atau mengganti puasa Ramadan. Puasa kodok sendiri merupakan puasa yang dilakukan sebagai pengganti puasa yang sudah ditinggalkan pada suatu bulan Ramadan. Dan hukumnya wajib, baik ditinggalkan karena sakit, sedang dalam perjalanan atau musafir maupun saat haid. Waktu untuk mengkodok puasa Ramadan adalah setelah habisnya bulan itu sampai dengan datangnya bulan Ramadan berikutnya. Disunahkan menyegerakan kodok agar cepat bebas tanggungannya dan gugur kewajibannya. Wajib berazam untuk mengkodok setiap ibadah.